tidak boleh terputus ya. Gitu. Pertama, kekhawatiran saya itu sejak tahun 1980-an, waktu itu sejak awal 70 saya mulai ngajar ngaji ya. Umur saya kira SMP ya, mulai senang mengaji di SMP dan seterusnya. Baik di kantor, kawan-kawan ngajar ngaji. Tahun 1980 itu mulai khawatir saya. Bagaimana kelangsungan pengajian untuk anak-anak. Mungkin bapak-bapak tidak merasakan, tapi pada waktu itu saya merasakan guru ngaji sudah langka. Sudah itu tidak ada insentif bagi siapapun untuk menjadi guru ngaji ya. Kemudian saya sekolah ke Amerika tahun 90. Saya juga mengajar ngaji di sana. Dan saya dengar di sana ada Ustadz Umam dari Yogyakarta. Dia menghasilkan sistem Iqra. Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi belum merasa kekhawatiran itu tetap ada. Terus saya kembali tahun 92 dan anak-anak saya itu sebenarnya waktu itu SD semua kan gitu. Jadi mulai mengaji dengan menggunakan Iqra ya. Pada waktu itu anak saya 4. Jadi kalau tamat Iqra 1, Iqra 2 ada wisuda. Dulu wisuda. Jadi 3, 4, 5, 6 ramai betul waktu itu. Sangat membahagiakan. Seolah-olah memberi cerah. Ini ya merupakan jalan keluar. Terobosan dilakukan oleh Ustadz Umum. Sehingga anak-anak belajar Quran itu cepat. Tidak berlarut-larut. Kalau kita belajar ngaji itu sampai tahunan. Dan kita belajar memang sungguh-sungguh ya, mungkin bisa jadi qori ya. Dengan pelajaran Iqra itu jutaan sampai sekarang anak-anak atau adik-adik kita jadi guru ngaji. Ya, walaupun mungkin bacaannya secara ya secukupnya lah ya. Kalau untuk menjadi pembaca qori yang bagus itu ya belajar sama qori ya. Tapi cukup ya sehingga melegakan kita. Mungkin bapak-bapak sekarang, ibu-ibu sekarang nggak merasakan kekhawatiran itu ya. Sekarang ada kekhawatiran lagi di dalam batin saja sejak 10 tahun itu mengenai kandungan isi Al-Quran ya. Kalau kita belajar tafsir lama sekali. Kadang-kadang seorang pengajar tuh merasa ini belajar sekali datang 2 ayat. 2 ayat dalam seminggu. Kalau dalam sebulan 8 ayat. Kalau setahun 8 kali 12 90. 10 tahun 900. Berapa lama lagi? Apa tidak ada terobosan dalam pendidikan menyampaikan pelajaran Al-Quran gitu maksud saya. Seperti yang saya ulang dulu waktu pertama kali, saya berpikir bagaimana Al-Quran itu sebenarnya struktur Al-Quran itu. Maka timbul pertanyaan saya untuk mengkaji Al-Quran itu secara pengetahuan, di samping pengetahuan agama juga dimasukkan unsur-unsur ilmiah gitu. Jadi kita melihat bahwa Al-Quran itu seperti strata, kayak Allah tuh ingin menyampaikan
ingin membawa kita inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Al-Qur'an itu akan membawa kita kepada posisi sebagai orang yang takwa yang paling mulia gitu, ya. Jadi saya mencoba, apalagi sekarang sudah ada WA sekarang. Jadi kajian saya supaya cepat, ya, kepada yang belajar Al-Quran itu yang penting itu zikronya, ya. Kita kadang-kadang terbalik, yang penting itu zikro. Jadi ayat Al-Quran itu bagi kita yang penting zikro. Artinya begini, ada ayat misalnya surah Al-Isra ayat 36, ya. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Nah itu, ya. Sebab pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan mempertanggungjawabkan. Kalau itu menjadi zikro, dalam hati batin kita, oh iya ya, saya harus hati-hati, jangan ikut-ikutan. Kalau tidak tahu, jangan nulis-nulis di WA kalau tidak ahlinya, ya kan? Jangan kita mengikuti diskusi dan berpendapat kalau kita tidak tahu. Nah, gitu. Itu zikro namanya. Nah, kalau zikro di dalam Al-Quran itu ratusan zikro, ya, kepada kita, sampai kepada kita, itu akan membentengi kita. Gitu. Kemudian, kalau ayat itu kita hafal, sebetulnya pengertian menghafal ayat-ayat Al-Quran itu untuk memelihara apa yang sudah kita pahami. Nah, bagi saya zikro itu juga penting. Oleh sebab itu saya minta tolong ditampilkan. Nah. Jadi kalau saya kesini taruhlah sebulan sekali, ya, dengan meninggalkan bahan-bahan sekarang. Jadi bapak-bapak ibu sekalian bisa melihat belajar Al-Quran itu sendiri zikro, dalam arti zikro, ya, supaya kita paham. Bisa. Tadi dicoba. Oh, iya. Kalau yang punya handphone dibuka YouTube, ya, dibuka YouTube. Bisa. Nah, saya ingin menampilkan saja. Itu set menu. You punya menu. Oh, saya mau belajar As-Salam. Misalnya begitu, ya. Buka As-Salam, keluar beberapa rekaman. Saya pengen belajar bagaimana kehidupan akhirat. Saya buka di dalam YouTube itu, buka saja kehidupan akhirat, akan keluar 81 rekaman. Jadi dengan demikian kita belajar tidak tergantung guru. Sekarang tidak tergantung guru, kita dengar, ya. Dan mungkin kita mengadakan pertemuan setelah kita memahami itu, atau perlu adanya satu hubungan penjelasan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau mau coba nanti dilihat, ketik Makhlani MAKHLANI di YouTube, mengkaji. Nah, nanti keluar menunya itu, ya. Ada sekarang sudah hampir 400 rekaman, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mendengar sambil tidur-tiduran, ya, dengar misalnya As-Salam sampai 14 rekaman saya kira, ya, masalah As-Salam itu kita bahas. Kemudian yang terakhir ini masalah bahasa.
bagaimana bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab dijelaskan di dalam 14 ayat. Ya, itu mengundang pertanyaan kita. Gitu. Nah, itulah saya kira yang tidak bisa ditampilkan ya, supaya bisa ya. Jadi itu pesan saya yang pertama, kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu dan dilakukan terobosan. Ya, kalau Ustadz Umam membuat terobosan dengan Iqra, itu bisa mengatasi kekhawatiran kelangkaan guru ngaji dan kelangkaan dalam lamanya belajar. Ya. Oke. Oh ya. Ini sekadar untuk menampilkan saja, ya. Oh, mau pakai mos? Mendana. Mau kembali, ya. Nah, itu kira-kira 11 rekaman untuk Al-Qur'an, untuk ada apa di balik pesan Al-Quran dalam bahasa Arab? Ya, sudah, ya, terima kasih. Itu sebagai penampilan saya. Juga bisa digunakan bapak-bapak ibu sekalian ya. Jadi kita belajar as-salam itu sebetulnya banyak pernik-pernik di dalam Al-Quran itu yang tidak kita pahami gitu loh. Kemudian istighfar. Coba istighfar, ini yang satu istighfar. Kita tahunya istighfar itu sekadar istighfar, tapi itu kunci masuk surga gitu. Kunci masuk surga gitu. Nah, ya, istighfar ada 43 rekaman. Bapak-bapak, ibu sekalian, mudah-mudahan ya, itulah yang bisa saya lakukan sekarang saat ini untuk membuat terobosan di dalam pendidikan ngaji Quran, ya. Sehingga mungkin dalam 1 tahun bisa produksi rekaman sekitar 300 barangkali ya. Insya Allah nanti akan terus kita lakukan sehingga masyarakat bisa mengambil manfaat dari yang kita lakukan. Sekarang yang kedua saya sampaikan kemarin adalah surah Al-Baqarah 1-5 ya. Kita sudah bahas 1-5 karena itulah menjadi dasar ya. Dasar Al-Quran itu pondasinya adalah Al-Baqarah ya. Kemudian dasar ketakwaan itu pondasinya Al-Baqarah 1-5 gitu ya. Mengapa kita lihat seperti itu ya? Ternyata Rasulullah itu memesankan supaya dijadikan wirid ya. Ada 3 tempat di dalam surah Al-Baqarah itu. Pertama Al-Baqarah 1-5, kemudian ayat 255 surah ayat Al-Kursi, kemudian 3 ayat yang terakhir ya. Nah, mengapa kita kadang-kadang kurang memahami pesan itu? Kadang-kadang kita pesan itu ya ya biasa aja baca terus ya. Tapi sebenarnya pesan kepada itu ayat-ayat penting yang kita perlu pahami gitu.
Karena ketika Rasulullah menyampaikan itu tentu kepada sahabat-sahabat yang mengerti bahasa Arab, ya kan? Dan sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Jadi kalau dia pesan Rasulullah itu dijadikan wirid ya. Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian surah ayat Al-Kursi, kemudian 2 ayat yang terakhir, misalnya gitu kan. Ya, tentu sahabat mengerti itu. Kalau hadis itu sampai ke kita, maka kita harus berpikir 2 kali. Ya kan? Oh, kalau kita terima hadis, dibaca terus ya, gitu, ya kan? Dibaca terus supaya jadi dawam, dibiasakan terus. Begitu saja. Kalau kita tidak ingin memahami apa itu sebenarnya, gitu. Nah, oleh sebab itu saya mencoba sebetulnya setelah pertama kali yang menjadi pertanyaan saya itu inna akramakum indallahi atqakum, ya. Yang paling tinggi di sisi Allah itu yang paling bertakwa, ya. Kalau ada yang paling secara naluri, ada yang mulai, kan tentu ada yang bertingkat-tingkat sehingga hasilnya saya memperoleh 7 tingkat, ya. Takwa itu 7 tingkat, ya, 7 tingkat. Jangan dipersoalkan 7 tingkat itu, ya. Tapi yang kita pahami, oh kalau begitu takwa itu bertahap-tahap. Ada yang paling mendasar, yaitu yang paling dasar adalah surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Nah, sekarang kita ulang. Kemarin subuh yang lalu kita sampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak-bapak, supaya kita dapat berkah, mari kita baca bersama, ya. Mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita, meresap di dalam kalbu kita bacaan ayat-ayat dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika humul muflihun. Jadi terbayang ya oleh saya bagaimana sambil baca itu terbayang ayat-ayat selanjutnya, ya. Terbayang ayat selanjutnya yang sudah saya pahami dalam struktur Al-Qur'an, ya. Nah, kembali yang pertama tadi, saya berpikir bagaimana ini mudahnya, gitu. Bagaimana yang belajar mudah, ibarat orang yang berjalan duluan, ya, berjalan duluan dalam suatu perjalanan, ia menyampaikan hati-hati. Yang penting ini.
supaya berjalannya lebih cepat gitu. Jangan bikin, saya dulu lama itu 10 tahun tuh belajar Al-Qur'an itu. Ya, wajar kalau Anda 12 tahun, enggak begitu. Ya kan? Kalau saya 10 tahun bagaimana kita berpikir ini 5 tahun selesai gitu. Ya. Karena persoalan kita ini, tantangan kita ini lebih berat masa ini ya. Mari kita ulangi. Yang penting satu ayat ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Allah memberitahu ini tidak ada keraguan lagi ayat-ayat ini bagi orang untuk memperoleh petunjuk menjadi orang takwa. Nah, begitu kan? Itu Allah yang ngomong. Sekarang merupakan kesempatan kita untuk membuktikan bahwa ayat-ayat ini tidak ragu lagi bagi kita untuk memperoleh petunjuk menjadi orang muttaqin. Gitu kan? Kita balik. Nah, sekarang ayat yang paling mudah. Ayat ini ribuan ayat kan? Sekarang yang paling mudah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat nomor 3 ya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Nah ya. Siapa yang sholatnya khusyuk, ciri-cirinya dia tidak lagi suka hal-hal yang buang-buang waktu, sekadar bergembira-gembira yang tidak ada gunanya. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu saya tanya, kira-kira betul nggak itu? Masa kita muda-muda tuh buang-buang waktu, ya hobi kemana-mana, jalan-jalan tuh sama-sama teman. Betul nggak itu kira-kira? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Betul. Oh, betul kalau begitu. Ya, terutama saya, terus terang saya tidak, rasanya masa saya yang dulu bersempat banyak buang-buang waktu, rasanya saya enggak rasanya gitu. Dan terasa betul. Oh, kalau begitu betul ajaran seperti ini. Gitu kan? Itu cara kita membuktikan bahwa ayat ini benar. Nah, gitu ya. Itu yang mudah. Sekarang yang agak berat sedikit. Surah Al-Isra ayat 53. Ya. Katakan hamba-hambaku ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Diberitahu ya, diberitahu hamba-hambaku gitu, supaya bicara lebih baik ya, gitu kan, cara lebih baik. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan hamba-hambaku bicaralah lebih baik ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita rasanya semakin tua kita semakin baik bicaranya ya, semakin mengandung hikmah, semakin mengandung unsur ilmu ya. Kemudian kita di dalam pergaulan ini yang sederhana saja, sehingga orang senang bicara sama kita. Oh betul, ayat ini kalau kita perhatikan, mengapa si A kita kan, orang lain ya, itu kayak kurang disenang itu. Nah itu. Setelah kita selidiki, ya memang ngomongnya sering menyakitkan hati orang, ya kan gitu. Ada. Jadi, oh kalau begitu, betul-betul ini bermanfaat. Betul-betul ini bermanfaat, hudal lil muttaqin. Ya. Selanjutnya, inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu
merusak, menciptakan perselisihan di antara mereka. Ini salah ngomong menimbulkan bencana itu. Ya kan? Berarti kita harus hati-hati bicara. Ini belum ayat-ayat lain ini yang termasuk di dalam kategori ini gitu. Oh, betul-betul kalau kita tidak bisa ya membaatkan ini dan berhati-hati, setan akan segera menggoda kita, bisa menghancurkan kita. Ya. Dipertegas lagi ayat selanjutnya, inna syaitana kana lil insana aduwam mubina. 2 kali ya. Berarti sungguh-sungguh Allah itu mengajarkan kepada kita kalau tidak hati-hati ya, menimbulkan perpecahan. Bayangkan kalau di masjid ini ya, kita salah ngomong ya, ngomong nggak berpikir dulu, tersinggung teman ya, akhirnya kita retak gitu kan. Walaupun mungkin berbahasa basi berdamai, tapi kalau si A lewat tangga kanan, si B lewat tangga kiri. Ya. Mana bisa kita bicara masalah dakwah kalau sudah tidak seomongan lagi, sudah berselisih gitu. Ya. Ini contoh ya. Ini betul-betul kita jaga di masjid kita ini, betul-betul perhatian itu terhadap hal-hal seperti itu. Sebab setan ini berusaha benar-benar untuk menghancurkan rencana kita. Nah, kalau pengen dengar setan, nih buka ada di YouTube ya. Lihat setan, ada 45 rekaman mengenai setan. Jadi Bapak-bapak bisa tahu strategi setan, sasaran setan, bagaimana dia menghadapi orang yang takwa. Kalau orang takwa dia gak berani. Di dalam surah Al-A'raf ayat 200-an ya, 200-an. Dia dengan orang takwa itu gak berani langsung mengambil jarak. Dengan itu diceritakan Al-Quran tuh. Kalau orang takwa dia mengambil jarak. Jadi sebagai tes juga, sebagai tes diri kita, apakah diri kita sudah termasuk orang takwa? Nah, gitu. Tes diri kita. Jadi kalau orang takwa itu dia berjarak. Jadi kalau sesuatu terjadi itu orang takwa itu tidak mudah dipengaruhi. Yang dipengaruhinya pikiran. Jadi kalau pikiran kita dipengaruhi setan, nah itu kita alhamdulillah kita termasuk orang yang takwa termasuk gitu ya. Jadi semacam menguji, ngetes diri kita. Ya, ayat-ayat itu merupakan cara mengetes diri kita. Jadi kalau kita termasuk orang yang tidak mudah marah, gitu ya, tidak mudah merajuk misalnya, tidak mudah, itu kita termasuk orang takwa. Itu Al-Quran yang bilang begitu, itu Al-Quran, gitu kan. Nah, jadi setelah itu kita tahu, oh betul-betul ayat-ayat Al-Quran ini betul-betul menjadi petunjuk bagi orang yang takwa untuk membuktikan. Jadi ayat nomor 2 itu membuktikan sepanjang Al-Quran itu kita baca, ya, dari ribuan ayat itu bertahap saja. Nah, yang kedua adalah orang yang bertakwa, ya. Bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam hal ini yang gaib itu adalah Allah di sini. Di ayat ini mengenai Allah. Ya, karena dia akan mendorong kita salat, infak, baca Quran, ya. Jadi di sini bil ghaib ada 2 cara, ya, di dalam tauhid itu. Satu, membaginya dari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid
Asifah was asifah ya. Ya, asifah. Jadi ada 3 cara. Ada juga pakai sifat 20 gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jangan wah itu pakai bagian cara orang Wahabi, cara nggak usah dipersoalkan apakah pakai sifat 20 atau membaginya dalam 3 kelompok. Itu sebetulnya termasuk ilmu alat. Jadi ilmu itu datang sebelum Al-Quran. Jadi cara orang membagi itu untuk mengerti. Jadi jangan menjadi persoalan terus kita jadi terpecah. Udah, nggak apa-apa. Yang penting ayat Al-Quran yang kita bahas itu. Nah gitu ya. Nah itu akan berlanjut sampai sifat al-asmaul husna, seterusnya dalam itu. Jadi ada sisi tauhid di dalam Al-Quran itu. Jadi waktu kita baca kita tahu ini tauhid, ini muamalah misalnya gitu kan. Nah sekarang kita lanjut. Yuqimunas shalah yunfikun. Salat. Jadi orang takwa itu sembahyang, salat, berinfak. Semuanya itu ada sasaran akhir. Kalau salat sasaran akhirnya salat khusyuk, gitu. Kalau infak sasaran akhirnya adalah kesadaran bahwa infak itu untuk melawan infak-infak orang kafir, sasaran terakhir ya. Kemudian Al-Quran itu dengan sasaran akhir diwariskan Al-Quran itu kepada kita ya. Mengenai sholat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 2 itu akhirnya. Kemudian infak surah Al-Anfal ayat 36. Kemudian mengenai Al-Quran surah Fatir ayat 32. Itu sasaran akhir. Jadi karena itu komponen daripada ketakwaan, salat, baca Quran, ya, infak, itu komponen daripada ketakwaan, maka ketakwaan itu akan berat ya. Kita baca Quran dengan sasaran akhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu posisi kita diwariskan Al-Quran. Kemudian berkenaan dengan infak, kesadaran infak. Jadi saya sudah tulis ya di samping tausiah dalam arti verbal, juga dalam tulisan ya. Dalam tulisan itu saya sudah menulis mengenai infak, 7 tingkat infak dalam membangun kejiwaan ya. 7 tingkat infak di dalam membangun kejiwaan. Dari 1 sampai 7 itu terbayang ayat-ayat Al-Quran semuanya ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran semuanya ya. Kemudian sholatnya, sholat saya belum berani menyelesaikannya. Sebetulnya sholat khusyuk. Jadi prinsipnya di dalam Al-Quran, kalau ya, kata-kata Al-Quran itu berada di dalam Al-Quran. Sekarang kata-kata khusyuk itu ada dalam Quran. Alladzi nahum fi sholatihim khasyi'un. Ya kan? Khusyuk ada dalam Quran. Yakinlah bahwa Al-Quran sendiri akan menjelaskannya. Ya. Jadi jangan keluar dari Al-Quran. Sholat khusyuk itu yakinlah bahwa Allah sendiri akan jelaskan apa itu sholat khusyuk di dalam Al-Quran. Tapi ini perlu kesungguhan dan hati-hati. Ya. Saya sudah dapat clue-nya. Nah, jadi kalau kita nanti pada waktu
ada kebutuhan, Pak Malani bicara masalah sholat khusus itu bagaimana menurut Al-Quran. Ya, kita siap. Nah, misalnya gitu ya. Jadi jangan lari keluar daripada ini. Makanya kitab-kitab yang disusun oleh para ulama kita jangan dijadikan referensi utama. Al-Quran ini dijadikan referensi utama. Dan kitab-kitab yang disusun oleh para ulama itu dijadikan pendukung untuk memudahkan kita mengerti. Apa yang dimengerti oleh orang 1000 tahun yang lalu belum tentu sesuai dengan yang sekarang, gitu ya. Tafsir Al-Quran yang 1000 tahun yang lalu tentu perlu perubahan-perubahan di dalam tafsir Al-Quran yang sekarang. Ya. Jadi jangan terpaku dengan yang lama, tapi harus dipelajari yang lama. Itu namanya tafaqquh fiddin. Jadi tafaqquh fiddin itu belajar ilmu-ilmu lama yang sudah dipelajari, ya kan? Kemudian menghasilkan ilmu baru berdasarkan ilmu yang ada. Nah, itulah namanya tafaqquh fiddin. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat 122 mengenai orang belajar itu sesuai dengan termasuk kategori jihad. Ya, belajar itu termasuk kategori jihad, tapi persyaratannya di situ ada, gitu kan? Persyaratannya itu ada di dalam itu, ya. Coba saya bentangkan sedikit. Dalam surah At-Taubah ayat 122, ya kan gitu. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Ya. Jadi semua perang, tapi sebagian jangan ikut perang, nah, gitu kan maksudnya. Nah, dari situ kita lihat kata Taifah, orang-orang, sekelompok orang. Jadi sekelompok orang yang punya ilmu, nah, gitu. Jangan perang, ikut perang. Sekelompok orang. Nah, dari berbagai-bagai kelompok. Jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Itu pelajaran bagi kita. Orang yang berilmu itu harus bersama-sama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Harus bersama-sama dengan yang lain. Supaya betul-betul apa yang dihasilkan itu kepentingan orang banyak. Kepentingan umat, bukan kepentingan golongannya. Nah, itu pesan satu ya. Agar waliyunziru qaumahum, ya, agar mereka memberi peringatan kepada kaum setelah mereka pulang perang. Artinya semasa perang, ya, tentu ada perubahan. Kalau menang perang, kalau kalah dahsyat lagi perubahan-perubahannya. Jadi peringatan itu menghasilkan sesuatu yang kira-kira mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi setelah perang. Jadi dia harus berpikir, ulama-ulama itu berpikir seperti ulama-ulama sekarang tuh harus berpikir bagaimana masalah hoax, masalah perpecahan di antara umat Islam, harus berpikir bersama-sama. Jangan sedikit sekelompok-sekelompok, bersama-sama dipikir. Ya, saya sudah menulis namanya, judulnya tolok ukur, ya. Tolok ukur menilai peradaban Islam berdasarkan bagaimana menghadapi dunia ini. Dia bercerita kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali meresumut hadis tersebut, ya.
Jadi kalau kita lihat, saya bacain, jauh sekali. Dan harus ulama-ulama kita harus betul-betul kembali, ya, berkelompok itu pesannya aja, ya, berkelompok agar mereka dapat menjaga diri. Jadi setelah perang, para ulama mengeluarkan fatwa, mengeluarkan ilmunya untuk mengingatkan hati-hati terhadap. Jadi berat untuk kategori menuntut ilmu sehingga termasuk kategori orang yang berjihad. Dari ayat-ayat ini sepertinya, ya. Mari kita lanjutkan. Jadi takwa itu harus bergeser, gitu ya. Sekarang ayat ketiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu apa pesannya? Pesannya adalah jihad. Nanti akan ketemu ayat jihad setelah ini, ya. Jihad berarti mempertahankan dan menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid, ya. Nanti terlihat dalam doa di dalam Al-Baqarah yang terakhir, ya. Mengapa ada perkataan fansurna alal qaumil kafirin? Ini doa ini yang terakhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Terus yang terakhir, ya, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Agak nyimpang, ya, agak nyimpang kalau kita baca, gitu kan? Rabbana wa'fu anna, ya, beri kami maaf kepada kami, ampuni dosa kami, ya, kasihani kami, rahmati kami, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Nah, itu pesan untuk berlindung dari kafir. Itu yang makanya di sini belum banyak ayat-ayat mengenai perjuangan, belum banyak. Nanti pada juz-juz surah-surah ya sudah 50, 60. Nah, itu sudah mulai itu. Ya, gitu. Makanya beberapa kelompok ekstrim datang ke saya gitu, menunjukkan ayat-ayat perjuangan, ya. Saya bilang betul kalian itu, ya. Ayat-ayat perjuangan itu betul. Ada sekitar 30 ayat ditunjukkan. Tapi saya bilang ada ribuan ayat di dalam otak saya ini yang tidak bisa dipatahkan oleh ayat itu. Jadi perjuangan itu sebetulnya harus berjilid-jilid. Jadi ada takwa 1, takwa kedua, takwa ketiga, takwa keempat, takwa kelima, 6, 7. Nah, ini saya bayangkan saja, ya. Mari kita sedikit masalah takwa tadi, supaya nggak bertanya-tanya. Nilai pribadi kita, ya. Nah, sekarang tahap awal. Kita termasuk kategori yang orang yang takwa, yang selalu sholat, selalu berinfak, itu kan, selalu baca Quran, itu yang prinsip, ya, prinsip. Ya, prinsip. Kemudian kita mengembangkan diri kita, mengembangkan diri kita. Sebab kita janji sama Allah, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu. Ya Allah, aku dengar, aku taati, aku mohon ampun menurut ukuranmu, ya, dan kepada Engkau kami kembali, ya.
Nah, sami'na itu sebetulnya ini akibat terjemahan mendowngrade nilai kata-kata itu. Jadi dinilai merosot itu. Sami'na. Sebenarnya sami'na itu berarti belajar sungguh-sungguh, meneliti, ya, membahas sehingga mendapat kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya mendorong kita untuk jadi taat. Itu salah satu kelemahan kita adalah terjemahan yang sesungguhnya menjatuhkan bahasa Arabnya. Jadi sami'na itu. Nah, jadi kita janji sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang wabil akhirati hum yuqinun ada 81 rekaman bahwa mengenai hari akhirat itu betul-betul kita tidak boleh ada miss. Ya. Allah menghendaki kita percaya 100%. Ya, percaya 100% dan yang percaya itu orang-orang yang berilmu. Nah, jadi tidak boleh kita ada yang masih meragukan, ada yang bertanya-tanya. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini proses petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita selama hidup kita. Ya. Kemarin waktu datang pertama saya menjelaskan seolah-olah Tuhan memberikan petunjuk pada kita hanya ibadah. Ya kan, mungkin kita mulai kegiatan kita pengen sholat tahajud, ya, sholat tahajud kemudian pengen ditingkatkan, ya, pengen baca ayat yang panjang gitu, pengen berinfak dan seterusnya. Itu ibadah saja. Dalam kehidupan muamalah mungkin kita diberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rob itu mengapa? Ulaika ala hudam mir rabbihim, dari Rob berarti dari Allah yang mencipta, mendidik kita, ya, yang mengatur rezeki kita gitu. Misalnya pada satu kesempatan kita bergaul sama pejabat-pejabat yang ya sebetulnya punya kesempatan kita bergaul sama pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan, ya. Tapi karena hati kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin keinginan kita untuk bersama-sama mereka tuh kecil sekali, gitu kan? Setelah kita sadari, ngapa aku dulu kenal dengan si A, aku enggak terlalu tertarik untuk dekat sama dia. Nah, itu artinya mungkin Allah tuh menjaga kita. Nah, itu kira-kira gitu ya. Dan ini terus dalam Al-Quran akan berjilid-jilid, ya. Wa ulaika humul muflihun, sehingga kita mendapat kemenangan gitu. Jadi saya kira cukup dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kalau saya tidak ada di sini bisa diwakili oleh yang di YouTube. Kalau Bapak-bapak pengen sebenarnya aku pengen dengar yang kehidupan akhirat, ya, dengarkan aja. Karena proses itu bertingkat-tingkat, ya. Ibarat dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu saya masukkan terus, mungkin tidak menangkap apa itu, bingung, biarkan aja, ya, enggak usah dipaksakan mengerti. Mungkin 1, 2, 3, 4 mengerti, terus ke-6, ke-7 agak ya sudah, diamkan saja itu. Memang perlu waktu gitu ya. Saya kira cukup ya. Saya ingat Pak Sony ingatkan ada kesempatan kalau ada yang bertanya silakan ya. Ada. Alhamdulillah. Saya kira cukup ya. Saya mohon maaf kalau saya menyampaikan sesuatu yang
tidak berkenan di hati Bapak, karena memang itu yang harus saya ucapkan, karena perasaan saya betul-betul kita menghadapi persoalan, karena itu ulama-ulama kita begitu bangga sekali kalau dia menjelaskan sesuatu perbedaan tutup publik, padahal Al-Quran tidak begitu mengajarkan kepada kita. Coba perhatikan surah 39 ayat 18, supaya mereka ketemu dan berdiskusi, melihat sesuatu, dia berpendapat A, boleh nggak apa-apa, berbeda pendapat tidak apa-apa. Jangan membuat masyarakat terpecah-pecah, gitu ya. Kalau kita betul-betul mengikuti Al-Quran, tidak ada perpecahan sama sekali. Orang harus merendahkan diri terhadap Al-Quran. Apa yang diperintah Al-Quran itu merendahkan diri. Serendah-rendahnya Nabi Muhammad pun merendahkan diri, seolah-olah sayapnya merendahkan diri kepada saudara-saudara sesama muslim, ya. Saya kira cukup, ya. Mari kita baca kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.